Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas bagaimana cara mengatasi bercak daun pada tanaman cabai dan mengatasi kerontokan bunga dan buah pada tanaman cabai. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi bercak daun pada tanaman cabai. Seperti yang bisa teman-teman lihat ya, bercak bagian tengah maupun mulai dari bagian samping. Kemudian pertanyaan yang paling banyak lagi adalah bagaimana cara mengatasi kerontokan bunga dan buah pada tanaman cabai yang seperti ini. Ini akhir-akhir ini banyak sekali yang mengeluhkan terjadinya kerontokan seperti ini. Pada video ini akan coba kita bahas lengkap dengan penanganannya, langsung dengan narasumbernya. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada pemilik lahannya langsung. Monggo Mas, mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Anang Simokan, rumah Wates Pesangan Sirumbung. Umur saya 22 tahun. Jadi Mas Anang ini sudah familiar di channel Mitra Bertani TV karena setidaknya sudah muncul 3 kali saat ini. Jadi pertama adalah cabai, kedua timun, dan sekarang cabai lagi gitu. Karena kenapa kita sering, karena memang sudah teruji keahlian beliau meskipun pemula tapi sudah cukup sukses. Oke Mas Anang, ini kita akan mencoba langsung pada inti dan maksud kita kesini gitu. Jadi banyak sekali yang menanyakan bagaimana cara mengatasi bercak daun pada tanaman cabai. Apa Mas Anang juga dulu mengalami kendala yang sama ini Mas? Untuk bercak daun pada cabai saya dulu mengalami Mas. Gimana? Parah atau tidak itu Mas? Lumayan parah Mas. Itu di umur berapa Mas? Tuh ini kan dulu tanaman tembang sari sama timun Mas. Yeah. Setelah 60 hari gejalanya itu udah mulai muncul Mas. Daun pada bercak sama rontok. Oh, bercak daun kemudian rontok? Iya, rontok daunnya. Daunnya jadi rontok. Jadi awalnya bercak kemudian menguning secara keseluruhan, setelah itu rontok. Gitu. Tapi alhamdulillah saat ini sudah teratasi Mas. Alhamdulillah Mas. Oke, mungkin ini sangat tepat sekali. Kalau menurut analisa Mas Anang, bercak daun itu disebabkan oleh apa atau gimana itu Mas? Mungkin karena intensitas hujan yang udah mulai sering ya Mas ya. Yang pertama itu. Yang kedua mungkin juga musimnya, hampir semuanya sih, hampir semua tanaman cabai. Kemudian kalau varietas apakah pengaruh Mas? Mungkin tipikal varietas seperti ini banyak ya Mas ya yang mengalami bercak sama rontok gitu. Jadi varietas juga mungkin bisa agak sedikit pengaruh gitu Mas? Kemungkinan sih mengaruh Mas. Tipikal, intinya tipikal seperti ini gitu ya, mungkin tipikal buah yang cenderungnya ke atas mungkin ya Mas. Benar. Kalau boleh tahu Mas, untuk mengantisipasi atau menyembuhkan setelah terserang gejala seperti itu cara yang dilakukan oleh Mas Anang gimana ini? Saya pakai fungi Mas. Fungi? Ya. Kalau boleh tahu gimana? Apa saja, kemudian intensitasnya berapa kali, dosisnya berapa ini? Saya pakai fungi skor. Skor? Pemakaian saya tembak. Saya tembak tunggal. Tunggal? Penyemprotan tunggal itu 4 hari sekali. Berarti pemakaiannya 4 hari sekali. Iya. Secara tunggal dengan perekat, tapi tidak dicampur dengan nutrisi atau insek lain gitu. Enggak Mas, nutrisi sama insek lain hari. Oh, di lain hari. Berarti interval untuk yang tunggal itu 4 hari sekali, kemudian insek dan nutrisi yang lain itu juga 4 hari sekali. Yeah. Tapi di hari yang berbeda. Di hari yang berbeda. Jadi jedanya sekitar 2 hari mungkin 2 hari. 2 hari. Jadi mungkin Mas Anang ini sekitar 2 hari melakukan penyepraian. Tujuannya adalah untuk menghentikan siklus dari bercak daun ini gitu. Bercak daun yang dalam hal ini Mas Anang menggunakan dengan merek Danggang Skor atau bahan aktif difenoconazole 250 gram per liter dengan dosis sekitar 1 sendok. 1 sendok makan atau sekitar 5 ml per 16 liter air dengan interval itu 4 hari sekali. Pemakaian berapa kali Mas? Sampai 3 kali Mas. Apakah itu efektif? Efektif Mas. Sampai saat ini efektif. Masih aman. Apa dulu pernah melakukan dengan menggunakan bahan lain tapi tidak efektif, kemudian menemukan itu, apa langsung ini Mas? Saya dulu juga pakai yang lain juga Mas. Pakai yang lain tapi dirasa belum efektif. Kurang kemudian efektif. Pemakaian secara tunggal dengan bahan aktif difenoconazole tersebut dirasa efektif dengan pemakaian 3 kali spray gitu ya Mas? Iya. 3 kali di spray dan alhamdulillah bisa sampai saat ini. Oke Mas Anang, dengan penggunaan bahan tersebut, setahu saya kan itu juga agak keras mungkin. Apakah ada efek yang ditimbulkan? Efeknya pupus atas itu agak mengering Mas. Terhenti gitu? Terhenti. Pertumbuhan terhenti? Iya terhenti, agak tersendat kan Mas. Kemudian daun yang sehat, apakah juga ada dampaknya? Tidak ada Mas yang sehat.
Yang jelas itu pupus ya. Pupusnya berhenti Mas. Pupusnya berhenti. Oke, jadi penggunaan bahan aktif difenokenazal yang dijelaskan seperti Mas Anang ini juga akan sedikit menimbulkan efek, yaitu karena intensitasnya tadi terlalu rapat, akhirnya pertumbuhan tanaman itu terhenti. Tapi kok sampai sejauh ini kok pertumbuhannya sepertinya normal lagi Mas. Ini apa ada setelah itu dihentikan ada bahan penggantinya atau gimana Mas? Setelah berhenti saya pakai pupuk daun. Pupuk daun. Pakai Vigorin. Oh, pakai Vigorin. Kemudian ada hal yang lain? Vigorin untuk nutrisi daun saya tambah lagi Vitaron untuk pembenahan sel-sel daun sama Morden untuk pupus baru. Oke, jadi menggunakan 3 nutrisi sekaligus ya Mas ya. Kemudian kalau boleh tahu itu dosisnya berapa Mas? Yang Vigorin saya pakai 2 tutup. 2 tutup. Yang Morden pakai 3 tutup. 3 tutup. Vitaron 1 tutup. 1 tutup. Oke, berarti Mas Anang ini juga memiliki kecerdikan yang mungkin menurut saya istimewa gitu. Jadi setelah beliau berhasil menyembuhkan bercak daun, tapi ada masalah baru karena tadi itu berpotensi untuk menghentikan pupusnya, dan beliau menggunakan nutrisi 3 sekaligus ya Mas ya. Iya. Ada dalam hal ini ada Vigorin. Vigorin ini kandungannya sebagian besar adalah pupuk organik tapi mengandung enzim-enzim metabolit. Kemudian ditambah Vitaron untuk meregenerasi sel. Kemudian untuk merangsang tunas baru beliau menggunakan fosfat lagi gitu ya. Fosfat. Kemudian kalau dari bawah Mas ada suplai yang diberikan? Dari bawah saya kocar pakai kalsium Mas. Kalsium? Iya. Untuk apa itu Mas? Kalsium supaya daunnya nggak rontok. Oke. Sama bunganya nggak rontok Mas. Oke, jadi di bagian bawah tetap ditunjang dengan penggunaan kalsium. Seberapa sering itu Mas? Seminggu sekali kocor. Seminggu sekali kocor, tunggal. Oke, jadi malah untuk pupuk kimia malah tidak terlalu gitu ya Mas ya? Setelah rontok itu saya berhenti pakai kimia Mas. Oh, malah berhenti. Jadi fokusnya di kalsium untuk penguatan sama sprayan. Jadi kalsium juga untuk spray Mas? Kalsium spray pakai berapa hari sekali itu Mas? Sama seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi kocor seminggu sekali, kemudian spray juga seminggu sekali. Iya, untuk kalsium. Dalam hal ini untuk penggunaan kalsium apakah cukup efektif? Menurut saya sih lumayan efektif ya Mas ya. Lumayan efektif. Yang tadinya bunganya banyak yang rontok, daunnya banyak yang rontok, sekarang alhamdulillah udah mendingan Mas. Mendingan. Kemudian kalau dilihat dari segi vigor, meskipun tanamannya tinggi, ini juga sepertinya kuat ya Mas ya. Iya. Kuat. Kalau sedikit informasi ya sahabat petani semua, kalau kita melihat lahan dari punya Mas Anang ini batangnya cukup besar dan kuat gitu. Jadi meskipun ini tinggi tapi tidak mengalami etiolasi. Jadi ada permasalahan ketika tanaman itu tinggi, biasanya bunganya justru malah jarang. Nah, punya Mas Anang ini bunganya tetap banyak, kemudian tanamannya tinggi, batangnya besar. Itu tidak lain juga ada pengaruh dari kalsium. Itu diberikan secara tunggal, baik via kocor maupun via spray. Jadi keduanya adalah saling melengkapi. Kemudian setelah itu Mas, pada fase pembungaan ini rata-rata banyak yang mengalami kerontokan. Punya Mas Anang mengalami hal yang sama atau tidak? Sama Mas. Kemudian kalau untuk mengatasi kerontokan tersebut gimana Mas? Untuk mengatasi kerontokan saya yang pertama pakai perangsang Mas. Oh, jadi bunganya itu dirangsang dulu, kemudian baru itu dikuatkan gitu. Nah, apa aja yang digunakan? Untuk perangsang saya pakai Vinet. Auxin ya Mas? Auxin. Kemudian kalau untuk penguatnya? Penguatnya pakai kalium, boron sama fosfat. Ada pakai produk Kalinet saya. Kemudian kalau dosisnya berapa itu Mas? Untuk Vinet saya pakai 7 tetes. 7 tetes. Hanya 7 tetes berarti ya Mas? Enggak pakai sendok tapi tetes ya, 7 tetes. Kemudian kalau untuk Kalinetnya? Untuk Kalinet saya pakai 4 tutup, mungkin agak overdose ya. 4 tutup berarti memang cukup banyak ya Mas dosis. Dengan interval 4 hari sekali atau 4 hari sekali. Kalau sampai saat ini perangsangnya masih digunakan atau dihentikan? Udah berhenti Mas. Udah berhenti. Jadi berapa kali pemakaian? 3. Sama seperti dengan penggunaan fungi tadi ya, hanya 3 kali gitu ya. Oke, jadi sahabat petani semua, beliau menurut saya cukup cerdas. Jadi ketika tanaman tumbuh kembali, kemudian beliau merangsang bunga. Jadi sebelum kita berbicara tentang kerontokan, kita harus berbicara jumlah bunga yang terbentuk itu banyak atau tidak. Beliau menggunakan perangsang bunga, dalam hal ini menggunakan Auxin dengan merek dagang Vinet ya Mas. Vinet. Dengan pemakaiannya cukup irit, yaitu sekitar 7 tetes. Kemudian dikombinasikan dengan nutrisi pembuahan, yaitu fosfat, kalium, boron. Dalam hal ini beliau menggunakan dengan merek dagang Kalinet. Dosisnya juga cukup banyak itu ya Mas ya, sekitar 4 tutup. 4 tutup itu bisa sekitar 50
mili lebih itu per 16 liter air dengan interval 4 hari sekali. Kalau sampai saat ini itu hanya vinetnya hanya dipakai 3 kali, tapi kalau untuk kalinetnya sampai saat ini. Oke, jadi itu maksimal Mas, atau untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah apa sudah optimal itu? Udah sih Mas, udah lumayan tuh. Mungkin karena juga ditunjang dengan kalsiumnya juga. Iya, kalsium sama magnesium. Oh, ada magnesium juga. Ada. Itu saya pakai merek dagang Kalsimat. Kalsium. Oh, dia ada kalsium sama magnesium. Magnesium. Oke, jadi sahabat petani semua, kalau untuk mengatasi kerontokan bunga, beliau lebih menekankan pada kalsium dan magnesium. Kalau kalsium magnesium mungkin via spray ya Mas ya. Spray. Kemudian kalau bawahnya kalsium asam humat ini. Jadi kalsium asam humat, kemudian atas kalsium magnesium. Jadi kerontokan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya bisa dimungkinkan kekurangan kalsium magnesium, kekurangan kalium juga bisa. Dalam hal ini beliau sudah menggunakan semua nutrisi lah dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan. Oke sahabat petani semua, mungkin yang agak sedikit salah persepsi ketika teman-teman menanyakan terkait kerontokan bunga dan buah, itu ada beberapa kategori. Kalau bunga, buah, kalau bentuknya masih kelihatan normal, biasanya itu disebabkan karena kekurangan nutrisi. Tapi ada yang perlu sahabat petani semua ketahui. Apabila kerontokannya seperti ini, nanti ada lubangnya. Kalau lubang besar, cukup besar gitu ya, bisa dilihat oleh mata dengan jelas, ini artinya biasanya disebabkan oleh ulat ya Mas ya. Iya. Oleh ulat kecil, kemudian dia masuk secara berangsur, nanti bunganya akan buahnya akan rontok ya, dengan sendirinya. Terus busuk seperti ini. Awalnya kan seperti ini, warnanya masih hijau, kemudian berangsur kuning, akhirnya sampai ya agak membusuk. Kemudian ada satu lagi, ini yang disebabkan oleh lalat buah. Dia tidak ada bekas lubang besar, tapi sebenarnya kalau masih awal itu ada bekas sengatan kecil berwarna hitam, kayak seperti bercak kehitaman. Kemudian secara berangsur, karena dia cara kerjanya adalah nanti di bagian dalam nanti akan membuat seperti ini jadi busuk. Ini nanti kalau dibuka, ini ada larvanya yang berwarna keputih-putihan. Itu disebabkan oleh lalat buah. Jadi masalah kerontokan itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kekurangan nutrisi, yang kedua disebabkan oleh ulat, oleh hama. Kemudian kalau ini juga disebabkan oleh hama, dalam hal ini diserang oleh lalat buah. Untuk mengendalikan hal ini Mas, antara lalat buah dan ulat ini menggunakan apa Mas? Untuk penanggulangan hama ulat saya pakai merek dagang Rampok Mas. Merek dagang Rampok, Clofenapid. Kemudian kalau untuk lalat buah saya mending pencegahan. Saya pakai kapur barus Mas. Kapur barus murah meriah ini. Murah meriah Mas. Oke, jadi kalau sampai saat ini masih cukup aman dari lalat buah? Alhamdulillah Mas, aman. Kalau ulat ya mungkin masih ada, tapi masih Mas, kalau musim kayak gini Mas. Memang cenderungnya adalah bagian ulat ya Mas ya, karena cuacanya banyak mendungnya. Jadi tingkat penyebaran perkembangan biakan ulat itu meningkat ya Mas. Iya, kalau musim hujan. Lembab kan Mas. Lembab. Oke, jadi kalau untuk lalat buah, beliau cukup menggunakan kapur barus yang diletakkan dalam plastik kemudian digantungkan. Itu sudah cukup efektif gitu. Tapi kalau untuk ulat memang sekarang sedang musimnya. Kalau banyak mendungnya biasanya ulatnya cukup banyak, menggunakan bahan aktif Clofenapir ya Mas. Kalau itu nanti dicampur dengan nutrisi atau disendirikan Mas? Ini Mas, saya gabungin sama fungi. Oh, berarti kalau setelah yang tadi awal, kalau untuk fokus bercak daun itu dipisah funginya. Yeah. Tapi kalau sudah besar seperti ini yang dipisah nutrisinya. Benar. Oke, jadi insek dan fungi dijadikan satu, kemudian nutrisi disendirikan. Yeah. Tentunya semuanya menggunakan perekat gitu ya, perekat dengan interval 4 hari sekali. Ya, sama 4 hari sekali. Oke sahabat petani semua, mungkin sudah cukup banyak yang kita bahas dari bercak daun kemudian kerontokan bunga dan buah pada tanaman cabai. Sebelum itu mungkin Mas Anang ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Menurut saya tanaman itu ada guru bagi kita. Cukupi apa yang dia inginkan, rawatlah dia semaksimal mungkin. Oke. Karena dia akan memberikan kita sebuah pengalaman yang berharga. Setiap menanam pasti akan muncul pelajaran baru. Oke, jadi sangat mengena gitu ya. Jadi tanaman adalah guru dan sifatnya adalah dinamis, tidak ada yang sama. Setiap kali kita menanam selalu ada ilmu baru yang akan bisa kita ambil. Benar. Biasakan untuk mengamati dan tepat memberi sesuai apa yang dia butuhkan, kemudian kita beri biar tidak mubazir apa yang kita berikan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan coba saya simpulkan. Yang pertama, untuk mengatasi bercak pada tanaman seperti ini beliau menggunakan bahan aktif difenoconazole dengan dosis 250 gram per liter, kemudian dosis untuk
per tangki 16 liter itu adalah sekitar 5 mili atau 1 sendok makan. Kemudian dalam hal ini beliau aplikasikan secara tunggal 4 hari sekali sebanyak 3 kali, dan alhamdulillah itu sudah cukup efektif. Dampaknya adalah pupusnya cukup terhenti, dan beliau untuk mengakali itu beliau menggunakan 3 nutrisi sekaligus, yaitu dengan merek dagang Vigorin, kemudian Vitaron untuk meregenerasi sel, kemudian Mordenfol untuk merangsang pertunasan kembali. Kemudian untuk merangsang pembungaan beliau menggunakan hormon yaitu auksin. Kemudian untuk memperkuatnya beliau menggunakan kalsium Via Kocor dalam interval 1 minggu. Kemudian spraynya kalsium dan magnesium intervalnya juga 1 minggu. Aplikasi tunggal dengan perekat. Kemudian setelah itu beliau menggunakan bukan perangsang untuk meningkatkan keberhasilan bunga dan buah. Beliau menambahkan kalium fosfat boron dengan dosis yang cukup ngeri, yaitu sekitar 4 tutup atau sekitar 50 ml per 16 liter air, dan alhamdulillah sampai saat ini dirasa efektif dan untuk hasil tidak diragukan lagi. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video yang cukup panjang ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih untuk sahabat petani semua. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.